Selamat pagi Bapak, Ibu dosen dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Rina Agustini Sitohang dengan nomor peserta PPG 2016996274556 dan nomor NIM PPG 2205473889. Dan video diambil pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kegiatan kita pada hari ini. Salam Pris. Silakan, siapa yang membawa doa kita hari ini? Kita sebelum mulai pelajaran hari ini, dan terima kasih atas Quick please. Good morning, Miss Lina. Oke, good morning. Sudah tulis semua anak-anak. Oke, anak-anak sudah dibuka untuk bagian Chromebook-nya. Maka Miss Rina mau lihat dulu. Coba dicek dulu siapa yang hari ini yang tidak hadir. Nihil. Oke, semua hadir ya pada hari ini ya. Dan sebelumnya coba dilihat dulu untuk lingkungan belajarnya. Apakah sudah semua alat tulisnya dikeluarkan, kemudian Chromebook-nya sudah semua ya. Oke, jadi Miss Rina ini memberikan peraturan di dalam kelas. Selama kegiatan pembelajaran biologi, mohon untuk anak-anak untuk tetap memperhatikan pelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, gunakanlah ya internet, fasilitas yang diberikan itu untuk pembelajaran saja dan tidak membuka hal-hal yang tidak berkenan di dalam pembelajaran biologi. Dimengerti semuanya? Dimengerti semuanya? Oke, anak-anak. Nah, di sini hari ini mau mengajak anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, kita menyedarkan diri dulu. Ketika Miss Rina bilang semut berarti duduk. Ketika dibilang gajah berarti berdiri. Oke, kita akan mulai. Semut, gajah. Oke, sebelum itu coba cari posisi yang enak. Nah, ya, balik dulu supaya nanti tidak terjatuh nih. Oke, semut, gajah, gajah, semut, semut, gajah. Oke, dan semut. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan boleh masuk ke dalam classroom kita yang telah Miss Rina berikan. Miss Rina izin untuk share screen ya di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat di kelompok kalian masing-masing? Sudah terlihat ya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran biologi mengenai tentang protista mirip jamur, Miss Rina ingin memberikan kata-kata motivasi. Seperti yang ada tertulis di dalam PPT Miss Rina, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Jadi anak-anak tetap semangat, mumpung masih muda ya. Gunakan energinya untuk memberikan yang terbaik, khususnya di dalam pembelajaran. Carilah cita-citamu, gapailah sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Tetapi ingat, kita harus punya ya iman yang kuat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan memberikan kita masa depan yang begitu indah. Ketika Miss Rina ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak, di sini ada pertanyaan, perhatikanlah gambar di atas. Kemudian kita amati, ya, apa sih yang menjadi perbedaan protista mirip hewan yang diwakilkan oleh paramecium dan protista mirip jamur? Nah, kan berarti kita harus lihat nih perbedaannya, karena kemarin kan kita sudah belajar nih protista mirip
hewan. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, nah, protista mirip hewan, kira-kira masih ingat nggak pelajarannya kemarin? Protista mirip hewan. Kenapa dikatakan sebagai protista mirip hewan? Ayo. Karena memiliki hati. Oke, good sekali. Karena memiliki alat geraknya. Nah, itulah pelajaran kita yang kemarin. Dan kita akan lihat nih perbedaannya dengan protista mirip hewan dengan protista mirip jamur. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Wah, Ilona. Silahkan Ilona untuk berdiri memberikan ini jawabannya. Menurut saya protista mirip hewan atau protozoa dan protista mirip jamur itu memiliki perbedaan. Karena protozoa itu memiliki alat geraknya seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Terus protista mirip jamur itu dia tidak memiliki alat geraknya. Karena setahu saya protista mirip jamur itu dia berreproduksi. Oke, sesuai dengan namanya. Terima kasih Ilona. Ada yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Wah, silakan Edo memberikan tanggapannya. Selain alat-alat itu protozoa dan protista mirip jamur itu juga beda dari kita. Kalau untuk protozoa itu hanya ada di tempat air, hutan, selokan. Kalau untuk protista mirip jamur itu di kayu lampu dan tempat-tempat yang luas. Oke, terima kasih ya Edo yang memberikan tanggapannya. Jadi wah, anak-anak miskinan good job ya, pintar semua ya. Nah, ini miskinan akan memberikan pertanyaan lebih lanjut lagi. Ketika ada pertanyaan mengapa protista mirip jamur, yang khususnya ada jamur air, seluler, kemudian juga ada yang berbentuk lendir. Ini dimasukkan dalam kategori protista mirip jamur. Mengapa tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungsi? Terpisah padahal namanya jamur ya. Nah, silakan anak-anak untuk mengisi terlebih dahulu dengan Mentimeter. Nah, sudah ada dua yang memberikan tanggapannya. Yang pertama, karena ada protista mirip jamur memiliki inti diploid, sedangkan yang satunya haploid. Nah, kemudian juga, wah, ada beberapa anak di sini karena sama-sama memiliki spora numis. Nah, tempat pembentukan spora. Yang lain silakan anak-anak yang ingin mengkomunikasikan jawabannya ada. Ya, silakan Joshua. Jamur ayam dan jamur lendir disebut protista mirip jamur karena menghasilkan spora neum seperti jamur-jamur biasa, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kingdom ini karena memiliki inti diploid, sedangkan jamur asli memiliki inti haploid. Oke, terima kasih untuk Joshua. Tepuk tangan dong untuk Joshua. Ya, Tirta kenapa? Ada apa? Saya bingung perbedaan diploid sama haploid. Nah, ada pertanyaan dari Tirta nih. Perbedaan antara diploid dengan haploid. Kira-kira siapa yang mau berani nih menjawab pertanyaan dari temannya? Wah, silakan Brian. Kalau gitu itu memiliki dua kromosom dan satu set. Sedangkan haploid itu hanya terdiri dari satu set kromosom gitu tahu. Oh, bagaimana Tirta? Mengerti? Ya, jadi Brian sudah memberikan jawaban kepada Tirta. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari protista mirip jamur. Yang kedua, kita akan melihat strukturnya, yang mengidentifikasi dan mendeskripsikan strukturnya dari protista mirip jamur. Dan yang ketiga itu adalah mendeskripsikan reproduksinya. Dan yang terakhir kita akan belajar untuk menganalisis nih, ada nggak kira-kira peranan dari protista mirip jamur. Untuk pelajaran kita secara garis besarnya yaitu yang pertama, kita akan mengamati suatu video permasalahan. Yang kedua, Mislina akan membagi kelompok. Dan yang ketiga, anak-anak akan berdiskusi dan membuat mind map. Ya, lalu dibaca rubriknya seperti yang sudah Mislina sampaikan di dalam classroom. Dan berikutnya, anak-anak silakan untuk berdiskusi bersama dengan kelompok dengan baik dengan sikap karakter yang baik, yaitu adalah kerjasama, disiplin dan tanggung jawab. Halo, hari ini para kita menakoi, saya Dr. Herawita. Pada pagi hari ini saya ingin memeriksa ikannya paman keko, buaya.
saya suspek lebih ke jamur, bukan jamur, ada pewarnaannya masing-masing. Apa yang didapatkan dari video tadi menjelaskan tentang apa sih video tersebut? Ada nggak permasalahan yang terjadi pada ikan koi tersebut? Oh, oke, Tirta. Jadi ada jamur di tubuh ikan koi tersebut. Ada jamur di dalam Di permukaan. Oh, di permukaan ikan koi tersebut. Nah, anak-anak, Miss Rina akan mengajak kalian ke dalam Padlet. Silakan anak-anak untuk mengisi terlebih dahulu dari Padlet dan ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apa perubahan yang terjadi pada sekujur ikan koi tersebut atau ikan mas ya kalau tadi salah satunya. Kedua, apa yang menyebabkan perubahan sekujur tubuh dari ikan koi atau ikan mas tersebut? Ya, kita lihat di situ. Miss Rina akan bukakan dulu Padletnya. Apakah bisa mengisi jawabannya? Saya. Jadi di sini sudah ada 2 pertanyaan, diperhatikan. Ternyata kalau kita lihat tadi ada kata wall di bagian sekujur ikan koi tersebut. Nah, ini semua jawaban dari anak-anak yang boleh didapatkan. Terima kasih yang telah memberikan jawaban dan sepakat ya bahwa yang menginfeksinya itu jenis apa nak? Protista mirip jamur ya yang kita boleh pahami bersama. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Sherly, ya. Itu ikan koi kenapa bisa jamuran? Apa nak? Itu ikan koi kenapa bisa jamuran? Oh oke. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi ya ikan koi itu jamuran? Nah, alasannya kenapa sih? Ada yang bisa menjawab? Wah, saya silakan Jess. Kalau menjawab saya Sheryl, yang seperti yang tadi jawab, dari perubahan cuaca ekstrim sehingga mengakibatkan stres. Jadi ikan itu mudah terinfeksi dari bakteri ataupun dari jamur. Sama yang kedua itu dari kondisi kebersihan habitatnya. Mungkin karena air dalam akuarium atau kolam ini tidak bersih, jadi terdapat jamur dan berkembang biak. Jadi kita harus bersih secara berkala untuk kondisi habitat ikan tersebut. Woi, tepuk tangan dong untuk Felicia yang telah memberikan pertanyaannya. Berarti kalau kita bisa analogikan seperti ini ya untuk Felicia. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana bahwa di dalam suatu sama halnya tubuh manusia, ya, apabila kita tidak membersihkan tubuh ya otomatis akan banyak terinfeksi yang namanya jamur tersebut. Sama halnya dengan ikan koi. Jika misalnya daerahnya tidak dibersihkan karena adanya penurunan kualitas air juga tidak dijaga, maka itu akan banyak sekali protista mirip jamur yang akan menempel pada kulit sisipnya ikan koi tersebut. Sampai di sini mengerti, Feli? Oke, thank you. Nah, anak-anak, terima kasih sudah memberikan jawabannya dan anak-anak silakan untuk membuka bagian LKPD yang telah Miss Rina berikan di dalam classroom. Sudah dapat semua? Sudah. Miss Rina coba bukakan dulu. LKPD ini kita lihat dulu nih nak, ya, bahwa di dalam LKPD ini Miss Rina sudah mencantumkan permasalahan yang terjadi pada ikan mas. Nah, kita lihat dari gambarnya di sini ternyata ada seperti serabut-serabut tipis yang ada di sekujur tubuh dari ikan mas tersebut. Dan di sini anak-anak boleh belajar untuk berliterasi dengan membaca pertanyaan yang telah Miss Rina berikan di sana ya. Kemudian anak-anak juga bisa menjawab pertanyaan di sini. Yang pertama itu anak-anak lihat dulu permasalahannya itu apa, hipotesanya itu apa, dan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, anak-anak harus menggunakan sumber-sumber yang terpercaya, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya apa, Miss? Di sini sudah Miss Rina berikan juga beberapa sumbernya. Boleh nggak
lebih dari ini, boleh. Silakan boleh cari sumber-sumber yang terbaik dari jurnal-jurnal, buku elektronik itu juga boleh dipakai untuk sebagai sumbernya. Memberikan solusi dari pertanyaannya, kemudian akan menjawab pertanyaan yang telah Miss Tina berikan di dalam pertanyaan dan tugas. Setelah itu dari hasil yang boleh kalian dapatkan, buatlah dalam bentuk laporan LKPD-nya, dan yang kedua adalah membuat rewetnya. Oke, dan dibaca rubrik yang telah Miss Tina bagikan di dalam kelasnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, selamat mengerjakan, selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kenapa? Tadi ciri-ciri itu reproduksi. Peranannya, ya. Dilihat peranannya apakah ada yang positif, ada yang negatif, ya. Untuk yang main lab itu Struktur, ciri-ciri, kemudian reproduksinya dan peranannya dilihat dari peranan positif dan negatifnya. Apakah untuk lapisan diri jamur ini kebanyakan yang negatif, kemudian atau tidak ada juga yang positif, ya. gambarnya jelas, cuma yang gambarnya kayaknya nggak kuat ya. Murah di satu aja nggak sih? Iya, jadi ini yang nggak dijelaskan dan ciri-cirinya. Iya, bagaimana paling oke, semuanya saya dilihat ya. Ada Joyce mau ditanyakan? Oh, ini belum ya? Saya itu kan bagian minus matematik, terus itu saya nggak ngerti struktur dari dan macamnya, itu nilai struktur. Dia tadi mau bentuk struktur, padahal dia sudah
mengerjakan bagian LKPD, kita akan melihat hasil dari pengerjaannya dari setiap kelompoknya masing-masing. Selamat pagi, Miss. Kami dari Selamat pagi. akan mempresentasikan hasil kerja kami LKPD yang mengenai pemeriksaan mirip. Yang pertama, ada masalah di mana ikan mas terkena jamur. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Penyakit pada ikan itu terjadi karena infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit. Penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur sering dijumpai adalah Saproleptiosis. Jamur Saproleptiosis tersebut juga kecil, namun semakin lama semakin membesar pada ekor dengan jumlah serta di ujung bibir yang membuka fisik. Muncul juga selaput putih seperti kapas pada kulit dan insang ikan. Pertama, saya membahas mengenai ciri-ciri dari pemeriksaan mirip jamur. Yang pertama, pemeriksaan mirip jamur memiliki ciri-ciri yaitu dia ekologi. Yang kedua adalah heterogenia, yaitu dia hidup pada bangkai-bangkai hewan di air, sehingga di dalam air tersebut dia dipenuhi bangkai makhluk hidup yang berbeda. Oke, sekarang kita ke sesi pertanyaan dan komentarnya. Apakah ada yang mau bertanya komentar? Wah, Ya, silakan Chris. sekarang Jirina. Menurut pendapat kelompok mereka, apakah yang akan terjadi apabila ikan yang terinfeksi itu dikonsumsi oleh manusia? Terima kasih Chris untuk pertanyaan. Jawab pertanyaan Grace. Apabila ikan terinfeksi dikonsumsi oleh manusia, akan menyebabkan berbagai penyakit-penyakit pada manusia. Contoh penyakitnya adalah seperti alergi, diare, nyeri pada perut, dan muntah-muntah. Oke, benar sekali ya. Yang boleh diberikan jawaban dari kelompok 1. Ada lagi? Edu mau berikan komentar. Ya, silakan berikan komentar untuk Untuk presentasi dari kelompok 1 itu sudah dilakukan dengan baik dan dari tempat kami ada itu sudah terdengar jelas dari informasi dan suaranya. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah memberikan pendapatnya, silakan boleh duduk kembali. Ya, sekarang giliran untuk kelompok 2 untuk mempersiapkan dirinya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ini kami dari kelompok 1 yang bersama saya, Samuel, Grace, Tirta, dan Rizal akan mempresentasikan LKPD dan BPM yang tersebut. Pertama, dari data dan teks yang di atas terdapat di LKPD mengenai ikan. Informasi yang kami dapat berhubung dengan permasalahan yang telah diceritakan adalah ikan koi atau ikan mas merupakan ikan dengan jarak lidah. Namun jenis ikan mas merupakan ikan dengan jarak lidah. Namun jenis ikan tersebut dapat terserang berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit jamur, kemudian digoyahkan karena kondisi kebersihan dan lingkungan hidup ikan yang akan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan dari ikan tersebut. Ikan yang terserang penyakit haruslah segera dipindahkan ke lokasi yang berbeda dari ikan lain agar tidak menyerang ikan lainnya, sehingga ikan lainnya yang sehat. Ikan yang dikarantina haruslah segera diberikan pengobatan. Namun pengobatan tersebut harus sesuai dengan jenis virus yang menyerang agar pengobatan dapat memberikan dampak yang maksimal. Namun lebih baik menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal ikan agar tidak terserang penyakit. Temukan ada 4 ciri-ciri dari prosesnya mirip jamur ini. Yang pertama adalah bersifat eukariotik heterotrof dan tidak memiliki klorofil juga bisa menghasilkan spor. Selanjutnya untuk kelas atau film dari prosesnya mirip jamur sendiri terbagi dari 3 sesuai yang sudah dijelaskan pada schema tadi. Yang pertama itu adalah penyusun kotak atau jamur lilit, kedua ada kapitalisasi kotak atau jamur lilit selular, dan yang ketiga adalah kotak atau jangkar. Di antara ketiga kelas ini Sebelum menutup presentasi kami, apakah ada yang memberikan pertanyaan atau saran dan komentar? Saya kan memberikan komentar tentang presentasi pada. Presentasi hari sudah cukup bagus, soalnya sudah dengar pertanyaan dari sini jelas dan materi yang disampaikan tadi sudah mudah dimengerti sehingga saya dapat mengambil inti materi yang sudah dijelaskan. Dan terima kasih atas komentar. Jika tidak ada komentar lagi, kami akan tutup pentas kali ini. Terima kasih telah menonton kami. Terima kasih bagi teman-teman ya yang telah memberikan hasil presentasi, begitu juga dengan kegiatan mind map-nya.
Setelah kita sudah mendengar dari presentasi setiap anak-anak, kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, silakan Joyce memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi protesta mirip jamur itu terbagi menjadi 3 grup, yaitu Misomi Kota, Akrasia Kota, dan Aoni Kota. Protesta mirip jamur tersebut memiliki peranan yang positif dan negatif. Contoh peranan yang positifnya adalah dapat menguraikan tumbuh-tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan yang sudah mati. Sedangkan untuk peranan negatifnya, contohnya adalah pada ikan koi dan ikan mas yang memberikan bercak-bercak putih. Oleh karena itu, untuk solusinya kita harus menjaga air, habitat dari ikan-ikan tersebut, atau memberikan obat anti jamur supaya ikan-ikan tersebut tidak terkena dari jamur akibat protesta mirip jamur tersebut. Oke, terima kasih buat Joyce yang telah memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, Miss Rina sudah bagikan di dalam classroom untuk pengisian kuis kita pada hari ini. Miss Rina akan memberikan waktu bagi anak-anak untuk mengisi terlebih dahulu kuis yang telah Miss Rina berikan di dalam classroom. Silakan untuk mengisi terlebih dahulu kuis protista mirip jamur. Tinggal diklik saja, kita langsung disubmit dengan menggunakan Google Form. Silakan dikerjakan sendiri ya. Jika sudah, silakan boleh di-submit terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Silakan boleh di-submit terlebih dahulu jawabannya. Oke, anak-anak sudah mengisi semua untuk kuisnya. Terima kasih telah memberikan jawaban di dalam pengerjaan kuis. Nah, sebelum kita menutup untuk bagian tindak lanjutnya, silakan anak-anak untuk mengisi terlebih dahulu nih penilaian diri ya. Dimana untuk di bagian penilaian dirinya, anak-anak boleh memilih terlebih dahulu namanya. Dan di situ anak-anak boleh memilih apa nih penilaian yang cocok bagi diri saya sendiri di dalam pembelajaran kita. Ada kendala nggak dalam mengisinya? Siapa yang sudah mengisi penilaian diri? Sudah ada? Di dalam Google Form-nya ya Kak ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak ya yang telah memberikan untuk kuisnya, kemudian juga sudah mengisi penilaian diri dan begitu juga dengan presentasinya. Terima kasih buat kerja kerasnya, buat antusiasnya dalam kegiatan kita pada hari ini. Bagi anak-anak yang belum semangat nih, ayo ya tetap semangat di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yuk beri tepuk tangan untuk kita. Nah, terima kasih. Dan Miss Rina mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian pada hari ini di dalam pembelajaran biologi?
Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oh, silakan Grace, silakan. Ya, berdiri. Menurut saya sendiri pembelajaran hari ini sudah menyenangkan dan sangat informatif karena saya dapat berdiskusi bersama teman sekelompok saya dan saya juga mendapatkan pemahaman lebih mengenai Protestan di Jawa. Oke, terima kasih buat Grace. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang ganggang. Jadi anak-anak boleh belajar lagi di dalam classroom. Sudah Miss Nina berikan buku elektroniknya dibaca supaya pada saat masuk ke dalam materi selanjutnya anak-anak bisa mengerti dan kita juga bisa saling berdiskusi. Oke, kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas yang akan menutup kegiatan kita. Dan yang berdoa siapa? Oke, Grace yang akan memberi kita doa. Silakan. Salam Grace. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat berkumpul tempat ini dan kami telah menyelesaikan pembelajaran kami mengenai Protestan Gereja. Sekarang kami akan beristirahat, berkatilah istirahat kami agar istirahat kami dapat mengambil kami untuk kebenaran selanjutnya. Dan Tuhan Yesus kami bersyukur syukur. Amin. Great place. Thank you, Miss Rina. God bless you. Oke, share God bless you. Sampai jumpa lagi di keesokan harinya. Silahkan boleh duduk kembali.